Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa, saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, instansi pemerintah Kota Tasikmalaya, unit RSUD Dr. Soekarjo. Saya ingin memaparkan tentang resume manajemen ASN menurut saya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian pengertian pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian jenis pegawai ASN terdiri dari 2, pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana pegawai negeri sipil yaitu ditetapkan ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan, sedangkan P3K yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian ada fungsi dari ASN. Fungsi ASN ini terdiri dari 3, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ada hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kemudian ada hak ASN, PNS, dan P3K. PNS dan P3K sama-sama mempunyai gaji dan tunjangan dan fasilitas, terhadap masing-masing mempunyai cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang berbeda adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang terdapat pada PNS. Kemudian kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD Republik Indonesia, dan NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas. Kemudian kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian fungsi kode etik dan perilaku sangat penting dalam birokrasi pemerintah, yaitu sebagai pedoman 2 birokrasi publik aparatur menjalankan tugas dan kewenangan dan tindakannya. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, kemudian etika birokrasi penting sebagai panduan. Kemudian ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah suatu kewajiban dari wawasan ASN yang berdasarkan klasifikasi konvensi. Selanjutnya ada pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai planning, kemudian penilaian kerja, monitoring, dan penilaian pengembangan kompeten, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.